Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini, hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Saya Agus CSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan niat untuk menjatuhkan Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang dikatakan tadi, suruhan. Jadi bukan karena niat mereka, tapi ada yang menyuruh entah siapa. Mereka datang membawa sebuah pertanyaan kepada Yesus. Entah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Jelas bahwa maksud mereka jelek. Mereka ingin mencobai Yesus. Apabila Yesus menjawab iya, maka dia akan kehilangan popularitas di kalangan masyarakat bawah yang memang terbebani oleh masalah pajak dengan segala ketidakadilannya oleh penjajah Romawi. Tetapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, mereka dapat menuduhnya sebagai pemberontak dan melaporkannya kepada pemerintah Romawi. Bagaikan buah simalakama. Apapun jawabannya, Yesus pasti terpojok. Ternyata jawaban Yesus di luar dugaan. Tidak mereka sangka-sangka atau duga. Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Kelihatan bahwa Yesus di situ sungguh menjadi figur yang sangat bijaksana. Figur yang justru menyoroti perlunya keseimbangan. Apa yang menjadi hak Allah, berikanlah. Apa yang menjadi hak Kaisar, berikanlah. Dengan jawaban ini, saudari-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa kita mesti menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan konteksnya. Apa yang menjadi hak Allah harus diberikan kepada Allah. Yang menjadi hak negara harus diberikan kepada negara. Tidak ada pertentangan antara keduanya, atau bahkan tidak perlu dipertentangkan. Saudari-saudara, ini membawa satu pesan yang sangat relevan, aktual untuk kita sebagai, di satu sisi adalah warga negara, di sisi yang lain juga adalah penganut agama. Yang satu menyangkut hidup sebagai masyarakat, yang lain menyangkut hubungan dengan Tuhan. Juga tentu saja tidak perlu dipertentangkan. Kita sebagai anggota dari sebuah agama yang percaya kepada Tuhan
itu harus memberikan kepada Tuhan haknya, porsinya. Sebaliknya kepada negara, apakah itu bentuknya pajak, apakah itu bentuknya kewajiban dalam tata hidup bermasyarakat, kita harus juga memberikannya dalam porsi yang seimbang, sesuai dengan porsinya. Tidak dibenarkan bahwa karena kita melakukan tugas-tugas negara lalu mengabaikan tanggung jawab sebagai warga sebuah agama, sebagai anggota umat Allah. Juga bukan karena kita kemudian menjadi warga sebuah agama, anggota umat Allah lalu melalaikan kewajiban sebagai warga negara, saudari-saudara. Injil hari ini mengajak kita untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya, sesuai porsinya. Negara masuk ke dalam ranah publik, sedangkan agama ada dalam ranah privat atau ranah pribadi. Kedua-duanya harus berjalan seimbang, tidak perlu dipertentangkan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, almarhum Monsinyur Sugio Pranoto memberikan, katakanlah itu sebagai pedoman bagi kita sebagai orang Katolik untuk menggambarkan perlunya tanggung jawab kepada negara dan kepada agama di dalam sebuah kalimat yang sudah sangat terkenal, menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya sebagai anggota gereja Katolik, kita itu 100%, tidak setengah-setengah. Di dalam beragama, di dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab sebagai warga agama Katolik. Sebaliknya sebagai 100% Indonesia, sebagai warga negara, kita juga harus 100% memberikan tanggung jawab, memberikan segala kewajiban sebagai warga negara. Tidak perlu dipertentangkan. Semua diletakkan pada porsinya masing-masing. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita diteguhkan sekali lagi bahwa kita perlu menempatkan segala sesuatu secara seimbang, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan porsinya. Tuhan Yesus dalam segala kebijaksanaannya telah memberi kita pedoman, telah memberi kita petunjuk untuk melihat segala sesuatu menurut porsinya. Kita perlu menjaga keseimbangan di antara keduanya. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Jadilah warga negara yang baik, yang bekerja dengan penuh integritas, tapi juga jadilah warga agama yang baik, yang melalui segala penghayatan akan nilai-nilai agama, kita akan semakin menghadirkan diri sebagai warga negara yang baik dengan kerja-kerja yang terbaik demi bangsa, tetapi atas dasar nilai-nilai iman yang kita hayati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajarkan kebijaksanaan kepada kami dalam seluruh hidup, dalam seluruh keberadaan kami, entah sebagai warga negara maupun sebagai warga agama. Semoga kami mampu menjaga keseimbangan, menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya, dan lebih lagi, semoga kami menjadi sungguh-sungguh 100% Indonesia, 100% Katolik. Dengan demikian, semoga namamu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.